Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, adalah merupakan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat duduk bersama untuk mempelajari kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan Jawami'ul Ad'iyah An-Nabawiyah, kumpulan doa-doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang singkat dan maknanya dalam. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW biasa berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri. Pernah dengar doa ini, Bu? Pernah menghafalnya? Apa sudah ada yang membagi? Tadi Anda minta untuk di-share. Apakah sudah di-share atau belum? Ada yang sudah share, Bu, di grup atau belum? Belum? Belum. Baik. Tidak apa-apa, kita susulkan nanti insyaallah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma aslih li dini, ya Allah, aslih li dini, perbaikilah agamaku, alladhi huwa ismatu amri, yang ia merupakan penjaga bagi segala urusanku. Agama merupakan apa? Penjaga bagi segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku, yang mana dunia merupakan tempat hidupku, ma'ashi, tempat hidupku. Kemudian yang ketiga, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, perbaikilah akhiratku, yang ia merupakan ma'adi, tempat kembaliku. Kemudian permohonan berikutnya adalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah al-hayah, kehidupan, jadikanlah kehidupanku sebagai kesempatan
untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku sebagai momen kebebasanku dari segala keburukan. Coba sama-sama Bu kita baca. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Pakai sad ya. Ismatu amri. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Permohonan yang kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Permohonan yang ketiga yang kita minta kepada Allah agar diperbaiki adalah wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya, kalau kita sambung, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, ini doa yang agung, doa yang mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan agama. Ya, mengumpulkan kebaikan dunia dan kebaikan agama, kebaikan akhirat. Maka hendaknya setiap orang yang telah mendengar doa ini, kata Imam Qurtubi, untuk menghafalnya. Setiap orang yang telah mendengar doa ini, ya, agar menghafalnya dan berdoa dengan doa ini di siang hari dan di malam hari, pagi, petang, dan malam hari. Berdoa dengan doa ini, kata Imam Qurtubi. Dan bisa jadi dia berdoa dengan waktu mustajab. Ketika dia berdoa dengan doa ini bertepatan dengan apa? Waktu yang mustajab, waktu dikabulkannya doa, ya, maka dia akan dapat kebaikan, yakni kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi doa ini kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kebaikan dan terus diperbaiki segala urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini doa yang sangat agung. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikanlah untukku. Ya, perbaikilah untukku. Apa yang kita minta? Yang pertama adalah dini, agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang mana agama merupakan ismatu amri. Ismah itu penjaga, ya, pegangan. Ismah itu artinya penjaga atau pegangan. Ismatu amri berarti penjaga urusanku atau pegangan urusanku.
Ya, berarti doa ini diawali dengan permohonan perbaikan untuk urusan agama. Artinya apa? Ketika kita berdoa dengan doa ini, berarti ya Allah, berikanlah taufik kepadaku. Taufik untuk apa? Untuk menegakkan seluruh kewajiban. Taufik untuk menjalankan seluruh kewajiban. Adab dan konsekuensi Islam dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Itulah makna dari doa ini, berkenaan dengan permohonan agar agama kita diperbaiki. Artinya bahwa kita minta taufik dari Allah untuk kita bisa menjalankan apa? Seluruh kewajiban kita berkaitan dengan agama kita, untuk menjalankan adab-adab dan berbagai konsekuensi Islam dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Bagaimana caranya? Syekh Abdul Razak yang mengumpulkan doa-doa Nabi ini dalam kitabnya Jawami'ul Adiyah An-Nabawiyah yang sedang kita bahas ini, beliau mengatakan bahwa ini akan terwujud dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba, dengan menjadikannya mengikuti dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman dan teladan para salaf. Siapa yang dimaksud dari para salaf? Ya, ini dari kalangan para sahabat, tabi'in dan imam-imam yang saleh. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, hafizallahu taala, kita mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat, tabi'in dan imam-imam yang saleh dalam urusan apa? Dalam bidang akidah, peribadahan, apakah juga masalah dakwah, berkaitan dengan akhlak, adab, ya. Dan beliau mengatakan permohonan perbaikan agama didahulukan dikarenakan agama merupakan pondasi yang akan dibangun di atasnya segala urusan yang lainnya. Jadi ketika kita minta doa ini, berdoa dengan doa ini, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, berarti kita sedang minta apa, Bu? Diberikan taufik agar kita bisa berilmu kemudian beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti para sahabat, tabi'in dan imam-imam yang saleh dalam segala bidang yang berkenaan dengan agama. Agama luas, ya, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan ibadah, dakwah, akhlak, adab. Ketika kita minta Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, berarti kita sedang minta kepada Allah, minta petunjuk untuk mengikuti siapa? Mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat, tabi'in dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Kalau kita tidak mengikuti salaf, tidak mengikuti para sahabat, tabi'in dan orang-orang saleh yang mengikuti jejak mereka, maka akan terjadi apa, Bu? Akan terjadi penyimpangan. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan. Kemudian apa petunjuk Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku.
berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguhlah dengan sunnahnya siapa? Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, yang mendapat petunjuk. Ya, para khulafa ar-rasyidin setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Addu alaihi bin nawajid, gigit erat-erat. Ya, gigit erat-erat sunnah Rasulullah SAW, gigit erat-erat sunnahnya khulafa rasyidin. Addu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya apa tadi? Gigit erat-erat, gigit kuat-kuat. Sungguh-sungguh dalam berpegang dengan petunjuk Rasulullah SAW dan juga petunjuk siapa? Khulafa ya rasyidin. Ya. Kalau kita tidak mendapat petunjuk bagaimana, Bu? Kalau ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk, maka dia akan berakidah sembarangan. Ya, sekarang, Bu, orang bebas mengutarakan akidah tanpa dalil. Apa yang terjadi? Jadinya liar. Jadinya liar. Ya. Bebas berbicara tentang agama tanpa dalil. Bahkan kalau ketika ada menyebutkan dalil, serampangan atau asal-asalan, ya, tidak mengikuti tafsir pemahaman para salaf. Ya, contoh orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan berakidah terhadap pohon, terhadap batu, terhadap patung. Ya, harus berpegang teguh dengan dua hal, yakni Al-Quran dan sunnah. Tidak hanya Al-Quran saja. Karena kalau hanya dengan Al-Quran saja tanpa sunnah, maka dia akan menafsirkan Al-Quran sembarangan. Contoh yang pernah terjadi, ada orang yang menafsirkan, ya, Qul huwallahu ahad. Apa artinya, Bu? Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tapi ditafsirkan ahad itu dengan apa? Dengan Muhammad. Ya, ahad itu dikatakan Ahmad, Muhammad. Ini kesyirikan. Berarti Muhammad SAW dikatakan sebagai apa? Sebagai Allah. Ini bahaya. Ya, dunia medsos, ya, dunia media sosial sekarang ini, ya, semua orang sesat boleh berbicara. Ya, tidak malu-malu lagi berbicara tentang agama. Dan pasti ada banyak penontonnya. Pasti banyak pengikutnya. Karena kenapa? Karena orang suka yang baru. Orang suka yang aneh-aneh. Maka kita minta kepada Allah islah. Apa itu islah, Bu? Islah itu artinya perbaikan. Mungkin akidahnya sudah baik, kita minta supaya apa? Menuju lebih baik. Kalau akhlaknya mungkin sudah baik, minta agar akhlaknya menjadi lebih baik. Nah, ini berkenaan dengan akidah, akhlak. Demikian juga ibadah.
Alhamdulillah sudah salat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Kita minta agar salat kita diperbaiki. Salat kita minta apa? Agar diberikan kekhusyuan. Allahumma aslih li dini berkenaan dengan salat, berarti kita juga minta agar kita tidak malas-malasan dalam mengerjakan salat. Berarti juga kita minta agar tidak terburu-buru ketika salat. Bukankah Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi salat itu nyaman. Salat itu dinikmati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salah." Dijadikan kebahagiaanku pada salat. Ya. Lihatlah bagaimana Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ketika sujud salat ba'diyah, Abdullah bin Zubair ketika sujud salat ba'diyah maghrib, ketika dia sujud salat ba'diyah maghrib, tidak dia angkat kepalanya sampai adzan isya. Ada yang sanggup, Bu? Salat sunnah ba'diyah maghrib, dia terus sujud sampai adzan isya. Ini sudah sampai pada tingkatan apa, Bu? Nikmatnya salat. Maka sampai tingkatan itu kita ketika salat rawatib. Kalau tidak salat rawatib, rasanya ada yang kurang, ada yang tidak beres. Tidak salat qabliyah, tidak salat ba'diyah, tidak nyaman. Tadi belum ba'diyah zuhur, tidak tenang kalau belum salat ya. Tadi subuh, tidak salat qabliyah subuh. Merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ya, Ramadan yang akan datang berusaha lebih baik, meningkat, salatnya meningkat, Ramadannya meningkat. Yang sudah umroh yang akan datang berusaha untuk lebih baik. Allahumma aslih li dini. Kita minta kepada Allah agar terus diperbaiki agama kita. Akidah, akhlak, ibadah, termasuk juga memperbaiki adab. Ya, adab kita terhadap orang tua, adab terhadap pasangan kita, adab terhadap tetangga kita, adab terhadap anak-anak kita, adab terhadap saudara-saudara kita. Kita minta kepada Allah agar diperbaiki. Jangan sampai kita merasa sudah baik. Jangan kita belajar terus kemudian tidak ada perbaikan. Ya, sudah lama kita belajar tapi tidak ada perbaikan. Kita minta kepada Allah perbaikan tadi. Hafal Al-Quran tapi adabnya kurang. Ya, hafal Al-Quran tapi adabnya kurang. Ya, alhamdulillah sudah menjamur di mana-mana ya. Berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Tetapi apakah Al-Quran tersebut menjadi sarana untuk memperbaiki diri, ataukah hanya sekedar hafal, wacana saja, hanya sekedar ikut lomba saja? Kalau demikian, seseorang akan bisa menjadi sombong dengan Al-Qur'annya. Ya, seseorang bisa menjadi sombong. Padahal sombong itu adalah dosa besar.
Apa menjadikan iblis terlaknat, Bu? Kesombongan. Seharusnya dengan Al-Quran ya bisa memperbaiki diri. Maka selalu kita minta kepada Allah agar Allah perbaiki agama kita. Alladzi huwa ismatu amri. Agama adalah pegangan segala urusanku. Maksudnya apa? Kalau agama seseorang baik, maka semua urusan akan baik. Negeri yang mungkin sarana prasarananya ada, namun penduduknya tidak bertakwa, akan kacau balau, tidak bahagia. Ya, sarana prasarana, ya sarana kemakmuran ada, tapi tidak beriman, tidak bertakwa, melakukan kesyirikan. Apa yang terjadi? Kacau, tidak bahagia. Demikian juga dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga yang ada sarana kebahagiaan. Ada sarana kebahagiaan apa? Uangnya ada, mungkin juga ada jabatannya. Tapi tanpa agama bagaimana? Bahagia, Bu? Tentunya tidak. Maka hendaknya kita bertanya bagaimana hubungan kita dengan Allah di siang hari dan di malam hari. Sudahkah baik? Sampai ada ulama yang mengatakan, bertanya, bagaimana keadaanmu? Baik? Baik. Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Baik? Baik. Bagaimana hubunganmu dengan saudaramu? Baik? Baik. Bagaimana hubunganmu dengan tetanggamu? Baik? Baik. Bagaimana hubungannya? Terus ditanya. Terakhir dia tanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Masing-masing kita yang menjawab, ya, masing-masing kita yang menjawab. Bagaimana hubungan kita dengan Allah di siang hari maupun di malam hari? Maka siapa yang beragama Islam dengan baik, maka segala kondisinya akan baik. Kaya ataupun miskin, kondisinya akan baik. Maka ketika kita minta, ya Allah perbaikilah agamaku, apa yang kita minta di sini, Bu, untuk diperbaiki? Akidah kita, adab kita, akhlak kita, ibadah kita. Ya. Dan baru-baru saja ini terjadi, masih hangat, Bu, ya, di sekitar kita. Kalau Allah tidak berikan petunjuk, apa yang terjadi, Bu? Bahkan sampai pada tingkatan apa? Ada yang mengaku menjadi nabi. Yang mengaku itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kok bisa, Bu? Apa sebabnya, Bu? Tidak mendapatkan hidayah. Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Sudah sampai pada tingkatan yang sangat parah. Ya, mengaku menjadi nabi pasaman. Maka, Bu, ini jangan dianggap sepele, Bu. Jangan dianggap sepele. Ya, jangan ini menganggap remeh. Kita minta doa kepada Allah. Ya. Ada orang yang kita kenal sebagai tokoh nasional. Ya. Kata-katanya sering banyak sekali dikutip di media sosial. Seakan-akan dia adalah seorang yang sangat bijak. Ya. Tapi akhir-akhir ini kita mendengar kabar tentang apa? Tentang pengagungannya terhadap patung. Padahal dia dikenal sebagai seorang muslim yang baik.
Akhir ini terkenal kabar apa? Dia mengagungkan patung. Apakah kemudian kita masih mengatakan bahwa kan tidak ada lagi sekarang yang menyembah berhala, nggak ada lagi yang akan menyembah batu, nggak akan lagi menyembah pohon? Hati-hati. Kita harus lebih takut. Kita sendiri harus lebih takut. Jadi ketika kita minta perbaikan agama, berarti kita minta agar diberikan taufik untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti para khulafa rasyidin. Mengikuti para sahabat tabi'in. Ya, imam-imam yang saleh yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Kita minta agar dunia kita juga diperbaiki. Yang mana di dunia ini kita tinggal, tempat tinggal kita. Ini doa yang realistis, Bu. Kita sedang di dunia, kita butuh butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pekerjaan dan lain-lain. Tapi semua itu kita butuh petunjuk dari Allah agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Berkenaan dengan harta, kita minta petunjuk dari Allah bagaimana kita menggunakan harta kita. Bagaimana cara kita mendapatkan harta kita dan menggunakannya dengan halal, penggunaan yang tepat. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku bagaimana aku bisa membimbing keluarga aku. Berkaitan dengan rizki, boleh kita minta rizki. Termasuk kita ketika duduk di antara dua sujud, apa yang kita baca, Bu? Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita minta rizki. Setelah salat subuh, apa yang kita baca? Zikirnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rizqan tayyiban, kita minta rizki, boleh. Kita minta kepada Allah agar dunia kita diperbaiki. Diperbaiki bagaimana cara mengurus anak bisa lebih baik lagi. Ya. Kalau kita punya anggota, punya pembantu, punya pekerja, kita minta kepada Allah bagaimana kita memperbaiki diri kita dalam bermuamalah dengan mereka. Kita punya anak didik sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua sekalipun, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah perbaikan kepada diriku agar aku bisa mendidik mereka. Butuh bimbingan, butuh bimbingan. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang mana akhirat itu adalah ma'adi, tempat kembaliku. Kita minta kelembutan, kasih sayang dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ikhlas dalam ketaatan hingga kita husnul khatimah, mendapatkan kemenangan, meraih kenikmatan yang abadi di surga. Maka ketika kita mengatakan wa aslih li akhirati, ya Allah perbaikilah akhiratku, itu apa yang kita minta, Bu? Anugerahkanlah kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah, Bu, ini adalah kesimpulan dari kehidupan kita. Kesimpulan dari kehidupan kita. Bagaimana kita selama ini, lihat akhir hayatnya bagaimana? Husnul khatimah ataukah tidak? Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian dia telah beramal dengan amalnya penghuni surga. Berarti dia apa, Bu? Suka beribadah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Sampai jarak antara dia dan surga itu hanya tinggal sejengkal saja. Fayasbiku alaihi alkitab. Namun kitab catatannya, kitab di Lauhil Mahfuznya, takdirnya telah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Maka kemudian dia beramal dengan
amal penghuni neraka. Artinya apa? Dia bermaksiat. Dia bermaksiat. Di akhir hayatnya dia bermaksiat. Dalam riwayat yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah, salah seorang di antara kalian sungguh dia telah beramal amalan penduduk surga. Artinya dia suka beribadah. Fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli nar. Yang tampak bagi manusia, ya, kelihatan ya di hadapan orang-orang dia itu adalah orang yang suka beribadah, wa huwa min ahli nar, akan tetapi ternyata dia apa, Bu? Penghuni neraka. Maka dia masuk neraka. Ini merupakan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Maka kita minta wa aslih li akhirati, ya Allah perbaikilah akhiratku. Artinya apa, Bu? Minta husnul khatimah. Kok bisa husnul su'ul khatimah? Bisa jadi selama ini hatinya bermasalah sehingga dia su'ul khatimah. Mungkin nampaknya dia rajin beribadah, nampaknya orangnya baik, tetapi yang tidak nampak hatinya bagaimana, Bu? Mungkin sombong, tidak ikhlas, riya, ujub, hasad muncul di akhir hayatnya. Fal'iyadu billah. Maka orang-orang soleh gelisah. Kenapa orang-orang soleh selalu gelisah, Bu? Karena mereka tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya, husnul khatimah ataukah tidak. Bagaimana kehidupannya di alam barzah, apakah mudah menghadapinya ataukah tidak. Sampai dibangkitkan, sampai dihisab, sampai masuk surga ataukah tidak. Orang-orang saleh gelisah. Maka kita minta apa, Bu? Wa aslih li akhirati, ya Allah perbaikilah akhiratku. Yang kita minta berarti apa, Bu? Husnul khatimah, akhirat allati ilaiha ma'adi, yang merupakan tempat kembaliku. Ya, dengan keyakinan bahwa di dunia ini tidak selamanya, kita akan kembali ke akhirat. Ya. Kemudian waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan untukku untuk melakukan segala kebaikan. Bertambah usia semakin baik, bertambah usia semakin banyak ibadahnya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Rasulullah SAW bersabda, yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang umurnya panjang dan bagaimana amalnya, Bu? Wa hasuna amaluhu, amalnya baik. Wa syarrukum, dan yang paling buruk di antara kalian adalah man tala umruhu, umurnya panjang tapi bagaimana amalnya? Wa qabuha amaluh, akan tetapi amalnya buruk, dosa-dosa. Ibu pernah mendengar sebuah hadis, kisah tentang dua orang yang masuk Islam, hijrah ke kota Madinah untuk bisa masuk Islam. Mereka berdua sama-sama beribadah, sama-sama masuk Islamnya, sama-sama beribadah. Yang satu berjihad, kemudian dia terbunuh fi sabilillah, terbunuh fi sabilillah, yang mati syahid. Yang satunya lagi, kawannya meninggal tahun depan. Matinya mati biasa, tidak mati terbunuh di medan perang, tidak. Kemudian ada sahabat yang bermimpi. Sahabat tersebut adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia mimpi. Dilihatnya yang pertama kali di dalam mimpi tersebut, Talha ini melihat bahwasanya di antara dua orang sahabat ini ternyata yang pertama kali masuk surga yang mana, Bu? Yang meninggal duluan atau yang meninggal setahun kemudian? Yang kedua, yang meninggal setahun kemudian. Maka para sahabat ketika mendengar kisah Talha bin Ubaidillah yang menceritakan mimpinya, mereka heran, kenapa yang kedua
lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan yang sahabatnya yang pertama. Bukankah yang sahabat yang pertama tadi dia mati syahid? Maka kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, min ayyi syai'in ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian takjub? Alaysa qad makasa hadha ba'dahu sanatan? Bukankah sahabatnya yang kedua ini, yang mati belakangan ini, dia masih hidup setahun kemudian? Iya, kata para sahabat. Wa adraka Ramadan fasamahu. Dia mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa-puasa Ramadan. Wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sanah. Dia salat ini dan salat itu, banyak sujudnya dalam setahun. Ini menunjukkan keutamaan apa, Bu? Keutamaan puasa dan salat. Fama bainahuma, lihat apa perbedaan antara dua orang sahabat ini. Perbedaan keutamaannya adalah fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard, sejauh langit dan bumi. Mana yang lebih tinggi keutamaannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kenapa, Bu? Karena umurnya lebih panjang. Banyak kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk lebih banyak apa, Bu? Beramal soleh. Ya, termasuk diantaranya mendapati apa? Lailatul Qadar. Ya, banyak sekali, ya. Maka kita gunakan kesempatan yang sebaik-baik mungkin. Lihat setahun, Bu, setahun. Perbedaannya antara langit dan bumi. Maka ketika kita minta, ya Allah jadikanlah kehidupanku adalah kehidupan yang lebih baik, ya, sebagai menambah apa, Bu? Kebaikan. Berarti kita minta kehidupan yang lebih baik. Maka kita evaluasi bagaimana ketakwaan kita. Adakah perbaikan? Apakah dengan umur kita, ya, bertambah berkah kehidupan kita ataukah tidak? Apakah tambah rajin belajar dan ibadah ataukah tidak? Tambah rajin belajar dan ibadah, kita evaluasi. Baik, ada satu lagi. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kita sambung setelah adzan insyaallah. Bagian yang terakhir, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai rahah. Apa rahah? Peristirahatan. Ya, jadikanlah kematian sebagai peristirahatanku dari segala keburukan. Di sini ada dua tafsir. Apa yang dimaksud dengan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan? Pertama, jika aku adalah hamba yang selalu bermaksiat, maka jadikanlah kematian sebagai bentuk berhenti dari maksiat. Jadikanlah kematian sebagai apa, Bu? Bentuk berhenti dari maksiat. Bolehkah kita minta mati, Bu? Bolehkah kita minta mati, Bu? Hah? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, biarkanlah aku tetap hidup jika hidup itu adalah lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku in kanatil wafatu khairan li, jika memang kematian itu adalah lebih baik untukku. Jadi yang kita minta kepada Allah apa? Minta yang terbaik menurut Allah. Ya, minta yang terbaik menurut Allah. Ini tafsir yang pertama, Bu, ya. Ini kalau orangnya adalah orang yang bermaksiat, maka diminta supaya kematian itu menjadi apa? Bentuk berhenti dari maksiat. Yang kedua, bagi orang yang soleh, maka dia minta kepada Allah, kematian adalah sebagai
istirahatnya. Kematian sebagai apa, Bu? Istirahatnya. Minta agar kehidupan yang lebih baik di mana? Di alam barzah dengan kenikmatan kubur, nikmat kubur. Tapi bukan berarti kemudian alam barzah itu sebagai tempat istirahat yang terakhir. Bukan. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan dia telah kembali ke tempat pengistirahatannya yang terakhir. Tidak. Ya, karena ada terminal-terminal, ada fase-fase terus. Setelah alam barzah dibangkitkan kepada mahsyar dan terus ada tahapan-tahapan berikutnya sampai masuk surga atau ke neraka. Tapi kita minta kematian dalam yang dimaksud di doa ini adalah minta kehidupan yang lebih baik di alam barzakh. Ya. Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Telah kami ciptakan manusia dalam kabad, fi kabad, dalam kepayahan. Ya, dalam kehidupan, yang kepayahan dalam rumah tangga, kepayahan dalam pekerjaannya, kepayahan untuk tidak bermaksiat, ya, untuk menghindari maksiat, ya. Banyak sekali maksiat-maksiat yang berada di sekitar kita. Mengalami kesedihan, menangis, tidak lepas dari cobaan, ujian. Dan media sosial sama-sama kita ketahui fitnah yang kita hadapi sekarang luar biasa. Kalau kita bisa memilah dan memilih, tidak bisa menyaring media sosial, ini bisa menjadi ujian, fitnah yang sangat berat. Maka kita minta kepada Allah agar kematian itu dijadikan sebagai peristirahatan dari segala keburukan. Ya, minta agar kita mati selamat dari fitnah yang berada di sekitar kita. Orang yang soleh dengan kematiannya berarti dia istirahat. Kenapa? Karena selama ini dia sudah bersusah payah untuk menjaga dirinya agar selamat dari berbagai ujian, selamat dari berbagai fitnah dunia. Bersusah payah agar menyelamatkan dia dari godaan-godaan syaitan. Bersusah payah dalam mengekang hawa nafsunya. Ya. Bersusah payah dalam menghadapi godaan-godaan syaitan, godaan-godaan kawannya yang buruk. Ya, godaan-godaan dunia. Bersusah payah, berletih-letih. Itulah yang kita minta kepada Allah agar kita bisa terus bersusah payah, ya, di atas kebaikan. Maka kematian menjadi apa, Bu? Peristirahatan. Setelah selama ini bersusah payah untuk terus menjadi orang baik, menjadi orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, beberapa faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah doa yang mulia ini. Yang pertama, bahwa setiap hamba selalu butuh Allah dalam segala urusan. Setiap hamba selalu butuh Allah dalam segala urusan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian semuanya fakir kepada Allah. Fakir, sangat butuh. Jadi kita selalu butuh kepada Allah dalam segala urusan. Urusan dunia dan agama, urusan dunia dan akhirat, urusan ketika hidup maupun setelah kehidupan kita. Yang kedua, perbaikan agama didahulukan daripada perbaikan dunia. Apa yang kita minta lebih dahulu tadi, Bu? Perbaikan agama. Perbaikan agama didahulukan daripada perbaikan dunia. Orang ingin bangun rumah, apa yang diperhatikan? Dia perhatikan lokasi tanah,
Ya, perhatian siapa arsiteknya, siapa developernya. Rumahnya terus dia perbaiki. Tapi kalau urusan akhirat bagaimana? Jangan sampai ala kadarnya atau sekedarnya, asal-asal saja. Mau umroh, yang penting berangkat, tidak tahu ilmunya, tidak tahu manasibnya bagaimana. Mau haji, pokoknya ikut saja pembimbingnya, tidak mau belajar terlebih dahulu. Sedangkan urusan dunia, dia belajar selektif, berhati-hati. Mengurusi anak yang sekolah, serius. Menyekolahkan anak, bertanya bagaimana pendidikan agamanya, siapa gurunya, apa yang dipelajari. Yang kita dahulukan adalah agama, bukan dunia. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai obsesi terbesarku, keinginanku yang paling besar. Jangan jadikan dunia sebagai keinginanku yang paling besar. Ibu-ibu perhatian dengan wajahnya, ya, kulitnya, ya, terus dibersihkan. Tapi apakah hati juga dibersihkan ataukah tidak? Dibersihkan dari apa, Bu? Dari noda-noda hasad, buruk sangka, dendam. Tidak mengapa perhatian dengan dunia, tapi jangan melampaui perhatian terhadap akhirat. Jadi ini yang kedua, perbaikan agama didahulukan daripada perbaikan dunia. Yang ketiga, tadi telah kita sebutkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang paling baik di antara kalian? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalnya. Adapun yang paling buruk adalah panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maka kita evaluasi, apakah kita sudah semakin baik? Ya, kita muhasabah, ya, menghisab diri kita. Apakah kita sudah semakin baik? Apakah semakin baik ilmunya, ibadahnya, muamalahnya, apakah semakin baik? Semakin dekatkah atau justru semakin jauh dari Allah? Kalau ternyata kita dapati diri kita semakin jauh dari Allah, maka segeralah bertobat. Segeralah bertobat. Terus kita berdoa, sering-sering, jangan bosan. Kita minta kepada Allah perbaikan-perbaikan dalam segala urusan. Maka setelah ini, bagi yang belum hafal, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita mengamalkan doa beliau. Dan sungguh doa ini sebenarnya singkat, padat, dan sangat besar manfaatnya untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Kebaikan dunia kita dan agama kita. Kebaikan untuk kehidupan kita dan kebaikan setelah kehidupan ini. Kehidupan setelah kehidupan dunia kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, ya, untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT dan diberikan kemudahan untuk menghafal doa-doa Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita telah mempelajarinya. Mudah-mudahan ketika kita berdoa dengan menghayatinya, berdoa dengan pemahaman, tidak berdoa dengan kosong, hampa, tidak mengerti dengan apa yang kita baca. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa senantiasa beribadah kepadanya sesuai dengan pemahaman salaf, dan Allah jadikan kita husnul khatimah. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.